Di video kali ini kita bakalan bahas gimana sih caranya kita ngecilin paha. Karena banyak banget komen di sini ya, ini Banyak banget, Bang, gimana cara ngecilin paha, Bang, gimana cara ngecilin paha? Nah, kita bakalan ngebahas gimana caranya kita bisa ngecilin paha kita, tapi paha kita nggak jadi ceking, ya, nggak jadi kayak sapu lidi. Kita nggak mau itu, tapi kita mau apa? Dia itu tone, ya, dia kecil tapi juga dia ibaratnya nggak lembek, ya, nggak berisi lemak. Gimana caranya dan apa aja step-step yang kita harus lakuin? Langsung aja kita bahas. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngecilin paha supaya bisa pahanya tuh kayak gini, mau cewek ataupun cowok itu sama aja caranya. Caranya adalah kita harus berada di dalam keadaan kalori defisit setiap hari. Jadi kita nggak bisa menghabiskan lemak di paha kita itu dengan latihan tertentu, nggak bisa. Misalnya latihan kaki mulu, yang ada apa? Yang ada kaki lu makin gede karena ototnya makin gede. Apalagi kita makannya nggak diatur ya, kita dietnya tuh nggak diatur. Contohnya misalnya diet tinggi protein yang rendah karbohidrat kayak carnivore diet gitu ya, itu makin gede lagi karena bakalan surplus kalorinya. Sehingga pahanya makin gede mulu. Jadi supaya kita bisa mengecilkan paha kita, yang paling pertama adalah kita harus atur pola makan kita dulu. Jangan sampai makanan-makanan yang kita makan itu karena dia energinya tinggi, contohnya karbohidrat dicampur tepung, ya kan, dicampur apa, gorengan-gorengan segala macam, itu energi tinggi tuh. Tapi nutrisinya rendah, yaitu proteinnya rendah. Kayak misalnya pisang goreng segala macam. Sehingga nanti apa? Ketika kita makan, itu bakalan jadi simpanan lemak aja dan nggak bakal jadi otot, sehingga nanti pahanya nggak kenceng. Yang kita mau adalah kita tuh makannya tinggi protein, tapi nanti karbohidratnya atau energinya itu sedikit. Dimana kita bisa makan makanan seperti itu? Yaitu di diet karnivora. Oke, kalau misalnya teman-teman mau nonton diet karnivora ya, kita nggak usah ngitung kalori, tapi kita udah berada di dalam keadaan kalori defisit dan sudah pasti lemaknya terbakar. Teman-teman bisa tonton di video ini. Nah, jadi gitu. Jadi pertama kita harus atur pola makan kita. Setiap harinya kita harus defisit. Jangan sampai kita misalnya cheating mulu, ya kan? Cheating mulu ya, nanti kita surplus terus. Oke, kita cheating boleh-boleh aja ya, istirahat dari diet sekali seminggu, tapi porsinya kita juga harus atur, jangan kebanyakan. Oke, jadi itu yang pertama. Atur pola makan dulu. Nah, yang kedua, setelah kita atur pola makan nih, ya pakai diet carnivore ini, yang kedua kita bisa ukur lingkar paha kita. Ya, buat teman-teman yang cewek-cewek, kita harus ukur supaya kita tahu seberapa gede sih ya paha kita ini. Apa kita kayak paha KFC atau paha nggak ada anjing. Jadi yang penting kita ukur lingkar paha kita. Nanti minggu depan kita ukur lagi ketika kita sudah menerapkan pola diet yang baru ini. Oke, jadi itu yang kedua, kita harus ukur lingkar paha kita. Nah, yang ketiga, supaya kita memastikan tubuh kita itu pakai lemak terus ya, dibakar terus lemaknya, kita nggak nyimpan lemak terus, kita harus menerapkan pola latihan, yaitu apa? Yaitu jalan kaki atau kardio jalan kaki. Jadi tujuannya jalan kaki itu untuk menambahkan pengeluaran energi setiap harinya, supaya tubuh kita itu udah pasti kalori defisit. Oke, udah pasti kita bakalan ngebakar lemak. Hilang tuh, jadi uap deh, ya. Jadi oksigen sama jadi energi, ya. Jadi udah habis tuh lemak, akhirnya di mana di paha kita tuh juga ikutan hilang, di pipi juga ikutan hilang, di tangan juga ikut hilang, semuanya hilang juga. Tapi jangan sampai terlalu banyak defisitnya. Nanti malah jadi busung lapar. Jangan ya, kita nggak mau, kita maunya yang kelihatan indah. Nah, langkah yang keempat, kita harus menerapkan latihan beban. Ini wajib banget. Kenapa? Karena nanti bentukannya kayak cewek gua zaman dulu nih ya, tahun lalu ya. Itu ceking banget. Jadi ibaratnya tuh paha bener-bener kayak kayak katik es krim ya, atau katik sapu lidi. Kita nggak mau kayak gitu ya. Jadi nggak menarik kalau dilihat. Jadi kita maunya latihan beban supaya nanti pahanya itu ketika kita udah kurus pahanya, ya kan, karena lemaknya udah habis. Pada saat udah mulai kurus, nanti pahanya itu malah kenceng. Karena apa? Karena ya yang kebentuk otot. Ototnya udah mulai kebentuk di paha, di bagian kaki gitu ya, terutama di glutes, bagian glutes. Otomatis nanti bakalan lebih bagus kelihatannya. Oke, jadi yang keempat, kita juga wajib latihan beban supaya nanti pada saat kita kalori defisit, kita bakalan memperlihatkan otot di mana? Di paha kita, oke, atau di bokong kita. Ini buat cewek-cewek ini pasti demen nih. Oke, jadi itu nomor 4. Gimana pola latihannya? Nah, teman-teman kalau misalnya mau dibikinin program latihan langsung dari gua supaya bisa ini ya, dari ceking kayak gini pahanya sama pantatnya ya, bisa jadi kayak gini dan berat badannya malah turun. Nah, teman-teman bisa langsung daftar aja ya di link di deskripsi. Gue bakalan bikinin program latihannya, termasuk juga program latihan beban dan kardio. Dan juga kita bakalan atur makanan-makanan kita setiap harinya. Bahan-bahan makanannya apa, belinya di mana, dan juga cara masaknya.
Oke, jadi buat teman-teman yang pengen bentuk badan dan juga ngurangin kadar lemak, langsung daftar aja di link di deskripsi. Nah, yang terakhir, kita harus tidur yang cukup. Ya, kita wajib banget tidur yang cukup, 7-8 jam. Karena kalau tidurnya nggak cukup, nanti kita latihannya juga nggak maksimal, ya, pembakaran lemaknya nggak maksimal. Terus juga kita hormon lapar dan hormon kenyangnya tuh berantakan. Jadi kita malah lebih mudah untuk craving-craving yang manis. Gitu, jadi kita wajib tidur yang cukup, supaya nanti progres setiap minggunya itu kelihatan. Oke, tiap minggu kelihatan. Ya, jadi kita wajib tidur yang cukup. Oke, jadi kesimpulannya buat teman-teman yang pengen ngecilin paha, oke, ataupun ngecilin bagian badan tertentu, lemaknya yang kita kecilin ya, dan ototnya kita naikin. Kita yang pertama kita harus berada di dalam keadaan kalori defisit dulu. Oke, kalau misalnya ceking banget, ya kan, teman-teman harus bulking, ya. Dan yang pasti bukan nonton video ini. Oke, jadi kita bisa mencapai kalori defisit ya dengan diet, pola latihan yang benar, dan juga tidur yang cukup. Nah, semoga video ini bisa ngebantu teman-teman yang pengen ngebentuk badan ideal teman-teman. Ya, termasuk juga ngecilin paha itu. Jangan lupa juga kita harus ukur lingkar paha kita ya. Karena kalau apa? Karena kalau misalnya lingkar pahanya nggak turun-turun, artinya kita masih kebanyakan makan, dan juga kita jalan kaki nggak pernah. Tidurnya juga mungkin nggak cukup. Oke? Segitu aja video dari gua. Semoga membantu.